Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zahra Maharani dari kelas 10 Akel 2, absen 23. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang mitigasi bencana alam. Nah, di video presentasi saya kali ini kita akan belajar tentang mitigasi bencana alam. Nanti kita akan membahas satu persatu apa itu bencana, kemudian apa itu bencana alam, dan yang terakhir tentang apa itu mitigasi bencana alam dan bagaimana langkah-langkah dalam melakukan mitigasi bencana alam. Hal yang pertama adalah bencana. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah bencana. Nah, kalian juga pasti sudah mempunyai definisi sendiri tentang bencana. Ya, ada yang mungkin mendefinisikan sebagai musibah, ada juga yang mungkin yang mendefinisikan sebagai sesuatu yang merugikan, dan lain sebagainya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian bencana. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu bencana alam geologi. Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi pada permukaan bumi. Contohnya adalah gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, dan tsunami. Selanjutnya ada bencana alam meteorologis atau klimatologis. Bencana ini adalah bencana alam yang terjadi karena perubahan iklim yang ekstrim. Nah, bencana alam meteorologis bisa terjadi di wilayah mana saja yang memiliki potensi terjadinya bencana ini. Contohnya, terjadinya bencana kekeringan pada saat musim panas dan bencana kebanjiran pada musim hujan. Nah, selanjutnya bencana aterestrial, yaitu bencana alam yang terjadi karena sesuatu yang terjadi di luar angkasa. Contohnya asteroid yang menghantam bumi, badai matahari, meteor, dan sebagainya. Yang kedua ada bencana non-alam. Nah, bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam. Contohnya pandemi COVID-19 yang kita alami sekarang ini, dan gagalnya teknologi ataupun gagalnya modernisasi. Yang ketiga, bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa oleh manusia. Contohnya, konflik sosial dan teror, mungkin keributan antar permas dan lain sebagainya. Itulah klasifikasi atau jenis-jenis bencana alam. Kemudian lanjut ke mitigasi bencana alam. Namun sebelum itu kita harus lihat dulu kondisi geografi Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak di antara tiga lempeng utama dunia, yaitu lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik. Hal ini menyebabkan Indonesia sering dilanda gempa bumi. Gempa bumi tersebut dapat terjadi akibat tumbukan antar lempeng. Oleh karena itu, kemungkinan Indonesia dilanda gempa bumi lebih besar dibanding dengan negara-negara lain di dunia. Bahkan sebagian besar wilayah Indonesia sangat rawan terhadap gempa, kecuali Kalimantan. Kemudian dilihat dari susunan bebatuan yang ada di permukaan bumi. Ya, Indonesia memiliki jumlah gunung api terbanyak di dunia. Maka sebagian besar gunung-gunung tersebut masih aktif. Hal ini memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Di satu sisi, akibat aktivitas gunung berapi tersebut, tanah di Indonesia menjadi sangat subur sehingga pertanian bisa berkembang dengan pesat. Namun di sisi lain, seringnya terjadi letusan gunung berapi menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Kemudian jumlah masyarakat Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal-hal ini tentu menuntut penyediaan pemukiman yang terus bertambah. Akibat permasalahan ini, banyak lahan hutan yang dialihfungsikan untuk pemukiman. Pohon-pohon ditebang untuk dijadikan apartemen, perumahan, dan sebagainya. Padahal, pohon-pohon tersebut berfungsi sebagai pencegah bencana hujan dan tanah longsor. Bencana alam tersebut tentunya akan menambah daftar kesengsaraan rakyat. Belum lagi tentang masalah pemanasan global yang sedang melanda masyarakat dunia saat ini. Akibat peristiwa ini, jadi perubahan iklim besar-besaran di seluruh belahan dunia
Indonesia pun juga terkena dampak dari perubahan iklim, bencana kekeringan angin puting beliung, dan wabah penyakit yang melanda sekarang menambah kesengsaraan rakyat. Nah, bencana alam menjadi konsekuensi dari aktivitas alam maupun manusia. Oleh karena itu, ketidakberdayaan manusia serta kurang baiknya pengaturan keadaan darurat bencana alam menyebabkan kerugian yang besar dalam bidang ekonomi struktural. Bahkan kematian akan tetapi setidaknya risiko bencana alam dapat diminimalkan dengan melakukan upaya pencegahan yang bersifat struktural maupun non-struktural. Selanjutnya, mitigasi bencana. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan atau menghapuskan kerugian dan korban yang mungkin terjadi akibat bencana. Menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2008, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk menanggulangi risiko bencana, baik melakukan pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Selanjutnya ada jenis-jenis mitigasi bencana. Mitigasi bencana ada dua jenis, yaitu mitigasi bencana secara struktural dan mitigasi bencana secara non-struktural. Mitigasi bencana secara struktural adalah upaya mengurangi risiko bencana dengan cara melakukan pembangunan fisik dengan spesifikasi tertentu dan pemanfaatan teknologi. Contohnya adalah pembuatan kanal khusus pencegahan banjir. Kemudian ada alat pendeteksi aktivitas gunung yang masih aktif. Ada juga tentang bangunan yang tahan gempa dan juga alat pendeteksi dan peringatan jika terjadi gelombang tsunami. Itu merupakan salah satu bentuk dari mitigasi bencana secara struktural. Kemudian jenis yang kedua adalah mitigasi bencana non-struktural. Mitigasi bencana non-struktural adalah upaya mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi melalui kebijakan atau peraturan tertentu, seperti upaya pembuatan kebijakan dan pembuatan suatu peraturan. Contohnya adalah larangan membuang sampah ke sungai atau pembuatan undang-undang penanggulangan bencana, pembuatan tata ruang kota yang baik, ataupun menghidupkan berbagai aktivitas lain yang berguna untuk menambah pengetahuan masyarakat seperti pelatihan dan simulasi penanganan bencana. Itulah dua jenis mitigasi bencana struktural dan non-struktural. Kemudian ada sebuah contoh mitigasi bencana, yaitu banjir. Dalam mitigasi bencana banjir secara struktural, yang pertama adalah membangun infrastruktur kedap air. Kemudian yang kedua membangun tanggul atau tembok penahan di sepanjang sungai atau laut. Hal ini akan mengurangi dampak meluapnya volume sungai ataupun gelombang ombak yang begitu besar dari laut. Nah, kemudian yang ketiga adalah membuat saluran drainase yang baik. Kemudian yang keempat adalah membuat bangunan rumah yang tahan banjir. Misalkan menggunakan material yang tahan air, membuat pondasi yang kuat, dan lain sebagainya. Kemudian langkah mitigasi bencana non-struktural dalam menangani banjir. Yang pertama adalah larangan membuang sampah ke sungai. Bahkan tidak hanya larangan membuang sampah ke sungai, tetapi juga larangan membuang sampah sembarangan sudah diterapkan di Jakarta. Hal ini dilakukan sebagai langkah mitigasi bencana non-struktural. Kemudian yang kedua, pembuatan undang-undang penanggulangan bencana. Dan yang ketiga, membuat peta daerah rawan banjir. Dari daerah-daerah yang rawan banjir dipetakan sehingga menambah kewaspadaan terhadap potensi terjadinya banjir di daerah tersebut. Nah, yang keempat adalah melakukan pelatihan atau simulasi penanganan bencana banjir. Itu adalah contoh langkah-langkah mitigasi bencana salah non-struktural, dan sebenarnya masih banyak lagi langkah-langkah yang perlu dilakukan maupun yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun oleh organisasi masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Itulah penjelasan tentang mitigasi bencana. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata atau masih ada kata-kata yang kurang jelas didengar, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.